Halo teman-teman, aku doakan kabarnya sehat-sehat ya. Oke, kita general reading lagi. Pembacaan secara kolektif, energi banyak orang bisa cocok di kamu, bisa juga tidak. Bisa saja juga energinya terbolak-balik atau vice versa ya. Ambil yang bermanfaat, menyerahkan diri sama Yang Maha Kuasa. Eh, Pembacaan saat ini biar nanti temanya yang berbicara. Aku mau ngambil dari kartu self care dulu. Aku menarik energi secara kolektif dari kartu self care, apa yang mau difokuskan dulu ke kehidupan kita, teman-teman semua. Ini juga mungkin pesannya untuk aku juga, itu ya. Aku mencoba ambil 3 kartu ya. Ada take a bet, ada improvement, ada happy. Maaf ya, ini kameranya agak ngeblur. Oke. Bottom of the deck-nya ada kartu the rest. Di sini beberapa ada dari kita. Banyak sekali mengalami sesuatu hal yang sangat melelahkan sepanjang hidup. Bisa jadi konteksnya tidak hanya suatu pekerjaan yang sedang kita kerjakan, rutinitas yang menjadi jadwal yang sudah kita susun, ya, sehingga itu menjadi kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Eh, Istirahat ini juga berbicara, kita sudah terlalu lama hidup terlalu keras untuk diri kita sendiri. Kayak bagaimana cara kita harusnya lebih lembut ke diri kita sendiri gitu ya. Ini bisa faktornya karena kita terkontaminasi energi atau situasi dari lingkungan yang membuat kita harus selalu menjadi orang yang kuat gitu ya. Dan bahkan kita ngeklaim diri kita tidak boleh lemah, tidak boleh sakit gitu. Sehingga di pembacaan ini kayak Tuhan menghadirkan satu kata istirahat atau rest ya. Mengingatkan kita kembali, kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan secara fisik, secara mental, secara jiwa. Yang artinya sebenarnya kita sudah diberikan porsi masing-masing masuk dalam kehidupan kita. Dan ini juga konteksnya kenapa kartu ini berbicara sudah waktunya kita mengistirahatkan secara tubuh ya, body, secara pikiran, secara jiwa. Dan kita diminta untuk seimbang gitu ya, dari tubuh kita gitu. Sudah berapa lama kita tidak menjaga kesehatan tubuh? Sudah berapa lama kita terlalu menumpuk apa yang kita pikirkan, apa yang kita tanamkan di jiwa kita, sehingga itu berdampak ke tubuh kita. Jadi makanya banyak beberapa dari kita tuh lagi mengalami sakit penyakit gitu ya. Kayak flu pilek lah gitu, batuk, terus tiba-tiba sendi kamu sakit, punggung kamu sakit, leher kamu tegang gitu ya. Sementara kalau misalnya dicek secara menyeluruh, fine-fine aja, sehat-sehat aja gitu. Dan ini bisa menjadi pertanda sebenarnya kita untuk menyelaraskan, menyeimbangkan gitu ya. Ada porsi-porsi yang harus kita lakukan gitu.
Untuk jiwa, makanan jiwa kita apa gitu ya. Pikiran, makanan pikiran kita apa gitu ya. Dan untuk tubuh, yang harus diterima tubuh tuh hal yang seperti apa. Begitu ya. Itu nanti kita semua bisa menyelaraskan apa yang harus kita masukkan, mana yang penting harus kita masukkan ke dalam diri kita, mana yang tidak. Oke, di sini take a bath, clean your body, clean your mind. Beberapa dari kita diingatkan karena tubuh bagian dari kendaraan kita sepanjang perjalanan kehidupan sampai ajal menjemput. Jangan lupa dijaga badan kita ya. Makan apa, terus mandi gitu ya. Jangan lupa mandi, jangan malas mandi gitu. Jangan malas nge-treat yourself better gitu ya. Even pun kayak pakai skincare gitu, even pun kayak ya sikat gigi, sampoan gitu ya. Pokoknya bagian dari mana kita tuh menjaga kendaraan kita gitu ya. Ya kayak layaknya kita sayang sama motor kita, kayak layaknya kita sayang sama mobilnya kita gitu ya. Kita banyak nge-treat barang barang-barang kita gitu ya, barang-barang yang menurut kita tuh precious gitu. Dan kita sampai lupa bahwa tubuh kita ini adalah precious kayak gitu. Kita kalau nggak ada tubuh ya kita bukan apa-apa gitu. Tubuh ini adalah tempatnya jiwa gitu ya. Kalau kita tidak bisa bersih secara tubuh, itu juga mempengaruhi kepikiran dan ke jiwa kita juga gitu ya. Dan begitu juga, ini juga penyeimbangan gitu. Ketika kita melihat kulit luar kita sangat bersih, sangat berwibawa gitu ya, sangat ya harum lah gitu, ganteng, cantik, segala macam itu. Sementara jiwanya belum mengarah ke situ. Nah, itu juga diingatkan kita untuk menyelaraskan body mind soul-nya kita gitu ya. Jadi tidak hanya bersih secara jiwa, tapi bersih juga secara fisik. Tidak hanya bersih secara fisik, tapi bersih juga secara jiwa, gitu ya. Lalu di kartu kedua ada improvement. Be yourself, but always you better self. Gitu. Peningkatan ini mengarahkan kamu akan ada peningkatan juga ke kehidupanmu selanjutnya. Gitu. Contoh 5 tahun mendatang kamu pengen keuanganmu di sekian M. Kamu pengen pekerjaanmu, bisnisnya ada berapa, cabangnya ada berapa, terus 5 tahun ke depan aku udah di posisi yang apa gitu. Tapi kita lihat dulu nih, menelisik ke dalam diri kita gitu ya. Improvement ini adalah bagian dari proses. Ya kalau kamu mau jadi orang yang sukses, dimulailah prosesnya dari sekarang gitu. Yang kayak tadi aku ambil contoh. Kalau kamu mau memiliki bisnis yang bercabang, dimulailah dari sekarang bagaimana kamu nge-improve. Contoh misalnya kayak marketingnya seperti apa, jadi salesnya seperti apa gitu ya, memasarkan produkmu, memasarkan bisnismu gitu ya. Terus kamu contoh di 5 tahun mendatang mau jadi direktur, ya dari sekarang sudah harus dijalanin prosesnya. Pekerjaan yang kecil hingga terbesar, kamu sudah mulai proses, kayak gitu ya. Improvement ada di mana kayak Tuhan meminta kita untuk berkembang step by step. Tidak yang lompatan tinggi, tapi Tuhan mau lihat tuh kayak kita mulai melompat, eh, kayak kita baby step ya. Mungkin beberapa teman-teman ada yang punya anak bayi atau keponakannya masih bayi gitu ya. Tahu kan langkah baby step itu kan dia langkah yang sangat tipis gitu ya. Nah itu Tuhan juga kayak meminta kita tuh melangkahlah dengan sabar tapi tekun gitu. Jadi nggak yang cepat. Terus juga mohon maaf bukan cara cepat juga gitu ya. Dan aku harap kalian juga mengerti maksudnya cara cepat tuh seperti apa kayak gitu ya. Jadi dirimu sendiri dulu ketika kamu mau mengimprove dirimu dari segi karir, finansial
gitu ya, percintaan gitu. Kita lihat dulu diri kita tuh udah sampai mana perkembangannya gitu ya. Kayak kita harus mengisi dulu apa yang ada di dalam diri kita, baru nanti kita bisa nge-improve keluar kayak gitu. Dan di sini happy, seek your own happiness. Jangan lupa tunjukkan kebahagiaanmu sekecil apapun itu. Even pun kayak orang ngelihat, ih kok dia terlalu bahagia orangnya gitu ya. Oh, kok dia terlalu over eh, ketawa, over apalah nunjukin sesuatu kebahagiaan. Ya nggak apa-apa tunjukin. Yang punya bahagia kan kamu gitu ya. Ya itulah cara kamu yang kamu lakukan untuk nunjukin bahwa kamu di small things gitu ya. Hal-hal kecil kamu bisa bahagia kayak gitu. Nggak harus yang besar. Jadi kamu bisa lakuin apa yang bisa kamu lakukan secara kecil, setahap demi setahap yang membuat kamu bahagia. Dan aku juga melihat banyak beberapa dari kita yang dari kecil hingga saat ini kehidupannya diminta selalu terstruktur gitu ya, terjadwal gitu sehingga kayak keras ke diri sendiri gitu. Ya even kayak kita ngelihat orang lain, kok dia bisa ketawa ya, kok dia bisa bahagia ya, terus kitanya kayak cemburu. Ya itu kan berarti sebenarnya mereka cerminan kita gitu ya, untuk kita tuh melonggarkan apa yang sudah kita buat di dalam kehidupan kita, hal-hal keras yang kita buat di dalam diri kita, tembok-tembok keras yang kita buat di dalam diri kita, yang kayak mungkin beberapa dari kita selalu bilang, enggak, kita pokoknya hidup ini harus ngejalanin keras gitu ya, nggak boleh ketawa, nggak boleh senyum, ya nggak bisa gitu ya, jadi coba diseimbangkan gitu ya, terlalu bahagia juga nggak boleh, terlalu serius juga nggak boleh. Tapi kamu bisa tempatin batasannya di mana kapan kamu waktunya serius, kapan waktunya kamu merayakan kebahagiaanmu. Begitu ya. Oke, kita lihat dari kartu tarotnya. Hmm, Oke, Five of Swords. Hanya aku ambil kartu yang loncat ya. Hangman. Oke, kita lihat dari kartu Five of Swords. Five of Swords ya. Di sini kan kita bisa lihat ya, banyak sekali pedang yang eh istilahnya mengurung diri kita. Dan di sini ada kartu The Hangman yang kita di mana tuh ada pikiran di mana ngerasa kita nggak berguna, tapi sebenarnya kayak Tuhan udah panggil kita untuk keluar dari situasi ini gitu. Five of Swords. Eh, aku merasakan banyak beberapa dari kita masih mengurung diri gitu ya, mengurung diri yang sebenarnya kayak kamu tahu kan kayak layak orang kamu tuh ada di posisi kamu malu. Malu ngumpet-ngumpet tapi sementara orang tuamu tuh udah manggil-manggil, "Ayo sini sini" gitu kan. Nah, itu kayak Tuhan tuh juga kayak gitu ke kamu. Yang aku lihat tuh kayak bayangan Tuhan manggil kamu untuk keluar dari zona nyamannya kamu. Ya mungkin yang menjadi zona nyamannya kamu terlalu terlena di situasi di mana kamu sampai kapanpun akan menjadi orang yang eh, pemalu gitu ya, orang pemalu, kamu jadi orang yang sampai kemanapun tuh ya kayak kamu ngerasa kamu punya bakat, kamu ngerasa kamu punya kelebihan, tapi ya ini mah hanya menjadi mimpi aja deh
gitu, nggak akan jadi kenyataan gitu. Tapi di sini posisi hangman ini kayak kamu juga ada di titik kelelahan, tapi sebenarnya Tuhan tuh udah kayak manggil, ayo it's time to wake up gitu ya. Sudah waktunya kamu keluar dari zona nyamannya kamu gitu ya. Ayo jelajahin mana yang mau kamu lakukan dalam kehidupan kamu gitu ya. Jadi, kamu tuh lagi ditarik dari goa itu kan gelap ya. Aku ngeliatnya goa. Goa itu kan gelap. Tapi kamu tuh kayak lagi ditarik sama Tuhan dari goa yang selama ini kamu singgahi. Dari goa yang selama ini tuh kamu tempati di kehidupan kamu. Bahkan itu aku ngeliat energinya udah dari kecil sampai saat ini kamu masih atau kita masih terperangkap di dalam goa tersebut gitu ya. Ini bisa jadi faktor malunya kamu, faktor ketidakberdayaannya kamu, faktornya kamu tuh kayak merasa kurang pantas atau tidak berharga. Ini biasanya ya dari faktor lingkungan gitu ya, antara kebahagiaanmu tuh dimatikan sama orang sekitar, sama keluarga, pertemanan atau yang lain. Bahkan ya mohon maaf gitu ya. Aku juga karena mengalami hal ini, ya orang terdekat siapa sih kalau tidak keluarga gitu ya, yang mematahkan harapan kamu kayak gitu. Tapi yang perlu kamu ingat gitu ya, kamu itu bukan ciptaannya orang tua kamu gitu ya. Kamu hanya saluran yang dimana memang kamu dilahirkan sama orang tua gitu ya. Dilahirkan di keluarga ini gitu ya. Contohnya gitu ya. Tapi ya kamu kan, kita kan buatan tangan Tuhan gitu. Jadi yang berhak memutuskan kamu akan sukses kebahagiaannya ya dirimu sendiri, dan Tuhan tuh sudah bikin stempel itu di dalam diri kita, di blueprintnya jiwanya kita gitu kan. Dan ini kenapa dipanggil di hey hey gitu. Ayo udah waktunya keluar, ayo udah waktunya wake up gitu ya. Jalanin gitu. Kalau udah ada panggilan itu, kita diminta harus berani, berani keluar dari situasi itu gitu ya. Tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Sorry ya kejeda, tadi ada hal penting panggilan. Oke, kita lihat lagi. Dari kartunya ada Five of Cups. Oke, aku melihat di sini banyak sekali beberapa dari kita mengalami kepahitan, terutama di masa kecil yang kurang menguntungkan, kurang baik gitu ya. Sehingga kayak banyak beberapa dari kita kehilangan arah langkah dalam kehidupan kita gitu ya. Dan di sini banyak sekali pola-pola yang kita ngerasa menjadi seseorang yang tidak berguna gitu ya. Even pun banyak dari kita yang ngerasain keuangan kita bagus, pekerjaan kita saat ini bagus gitu ya. Tapi kok kita ngerasa ada yang kurang dalam diri kita gitu ya. Dan ini pun eh, banyak dari kita diminta sama semesta untuk nge-clear, nge-clearing dulu, untuk menyembuhkan dulu apa yang harus kita sembuhkan gitu ya. Ya even pun contoh misalnya gini ya, banyak sekali luka atau trigger-trigger yang terjadi gitu ya. Kayak kamu udah mulai belajar memproses luka batin yang selama ini sudah menumpuk gitu ya. Terus ke-trigger, tiba-tiba kok ngerasa agak sakit lagi gitu. Ya it's okay, ini tanda penyembuhan adalah di mana kita meminta untuk menerima rasa yang lagi kita alami gitu. Tapi bukan berarti berlarut-larut di rasa itu gitu ya. Kayak Tuhan minta ya kalau kamu ngerasain sakit sama masa kecilmu gitu ya, tiba-tiba di umur yang sekarang kamu ngerasa ke-trigger, it's okay, coba diterima dulu rasanya gitu ya. Di
kalau bisa kayak kita ngomong sama Tuhan gitu ya, kayak kita ngomong sama diri sendiri kalau kita tuh ngerasain sakit, sakit banget ngerasain ini gitu. Malah sebenarnya kadang kalau kita mengakui bahwa rasa sakit itu ada, itu penyembuhannya lebih ada proses ke depannya gitu dibandingkan kita ngerasain sebenarnya kita udah ngerasain sakit tapi kayak kita ngomong ah ya udahlah udah biasa emang kayak begini nanti juga bisa happy lagi gitu. Nah itu penyembuhannya agak kurang gitu ya. Dan di sini tuh kayak kita di mana selain kita menjaga eh, keseimbangan secara fisik, secara mental, secara jiwa, dan ini pun keseimbangan ini harus dibarengin juga sama trauma-trauma luka batin yang kita alamin untuk improve tadi gitu ya, mengimprove secara setahap demi setahap gitu. Karena aku melihat di sini one day ketika kamu atau kita nih berani keluar dari situasi ini, melewati proses luka, menyembuhkan gitu ya. Kayak ibarat ya kita punya luka nih gitu ya, kita nyembuhin luka kita gitu. Itu kan udah bagian dari proses ya. Dan ini juga kayak Tuhan tuh meminta kita eh, kamu diajak keluar dari yang tadi aku bilang gua yang selama ini menjarain kamu di ruangan itu untuk melihat ternyata dunia luar tuh bagus gitu ya. Dunia luar tuh seindah dari apa yang aku bayangkan gitu ya. Tapi ya ini prosesnya gitu ya. Ngelewatin rasa sakitnya, bagaimana kamu caranya berdamai kayak gitu ya. Coba kita lihat ke depannya ketika kamu ngelewatin proses ini, apa yang sebenarnya akan terjadi. Karena aku melihat dari kartu ini adalah sebenarnya gambaran jiwa yang lagi kamu alamin gitu ya. Atau juga beberapa ada yang sedang berproses keluar dari situasi ini. Gitu. Aku ambil 4 kartu lagi. Oke. Cakep banget kartunya, Queen of Cups. Oke. King of Pentacle. Four of Wands. Aku sangat happy lihat hasil akhirnya. Gitu ya. Bottom of the deck jadi konfirmasi. Ada kartu Ten of Swords, di mana sebenarnya ini adalah luka yang sudah lama sekali ditumpuk-tumpuk gitu ya. Luka yang sudah lama sekali ditumpuk-tumpuk. Dan aku tadi ini kartunya tiba-tiba jatuh. Mungkin pengen dikeluarin kartunya. Nine of Pentacle. Oke, aku selipkan di sini saja ya. Nine of Pentacle. Oke, di sebelah sinilah Nine of Pentacle. Oke. Tahu nggak hasil akhirnya ini sebenarnya apa? Ketika kamu berproses menyembuhkan lukamu, memproses segala situasi dari waktu kamu kecil, dari waktu kita kecil sampai saat kita di umur sekarang saat ini gitu ya. Aku rasa I feel like gitu ya. Kalian ini banyak beberapa yang umurnya di atas 28 tahun. Mungkin ada juga yang di umur 40, 45 tahun baru mengalami situasi yang dimana Tuhan minta kita tuh improve dalam kehidupan kita gitu ya. Oke, 3 kartu ini sebagai clarify bahwa kedepannya kehidupanmu endingnya bahagia banget, bahagia banget. Cuman sekarang harus tertatih-tatih dulu. Karena kan bayangin dong kamu atau kita numpukin masa lalu dari kecil sampai sekarang itu umurnya bukan yang 10 atau 15 tahun. Bahkan ada yang udah 20 tahun, 30 tahun baru tersadarkan di kehidupan
saat ini, di umur saat ini, kok gue baru sadar ya, ternyata gue di-align untuk memaafkan semua situasi ini gitu ya. Sebenarnya ini adalah masa kecil gue dulu ngalamin kayak gini. Kok kenapa gue baru diarahin sama Tuhan ngelewatin prosesnya tuh sekarang gitu kan. Itu balik lagi ke kesadaran manusia itu kita tidak bisa paksa. Tapi tahun 2025 ini banyak yang harus dipaksa awakening gitu ya. Mungkin aku nggak bahas konteksnya secara spiritual, enggak gitu. Ini aku mau bahas konteksnya secara umum, biar teman-teman yang baru di-align ke arah tersebut bisa menangkap dengan cerdas, bisa menangkap dengan lebih baik lagi gitu. Kehidupan ke depannya sesuai dengan energi kartunya akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kembali lagi, yang menentukan adalah diri kita. Mau melangkah tertatih-tatih atau enggak gitu. Tapi pada akhirnya sih Tuhan akan paksa kita gitu ya. Kita akan dijorokin untuk sudah waktunya kamu bangkit, sudah waktunya kamu mendapatkan yang terbaik dalam dirimu. Kayak gitu ya. Queen of Cups, ada pemenuhan secara emosional yang pada akhirnya kamu tidak bisa sembarangan lagi dengan orang lain gitu ya. Yang tadinya kamu people pleaser, akhirnya kamu menjaga perasaanmu gitu ya, membatasi ruang gerakmu dengan orang lain gitu maksudnya, membatasi dirimu gitu ya, bukan membatasi ruang gerak, membatasi dirimu. Kapan waktunya omongan orang lain bisa kamu dengar, kapan waktunya eh, kayaknya enggak dulu gitu ya. Jadi kayak kamu tahu nih kalau kalau kamu lagi capek, kamu nggak mau berinteraksi sama orang lain gitu ya. Kayak kamu ngasih jeda. Itu adalah bagian dari bagaimana kamu ngasih batasan ke dirimu sendiri. Itu contohnya seperti itu. Lalu yang kedua ada kartu King of Pentacle. Hmm, secara materi, ya, secara emosional, ini penuh banget. Bahkan aku ngerasa buat beberapa teman-teman yang belum dipertemukan sama pasangannya gitu ya, akan ketemu pasangan yang balance dan seimbang, terkonfirmasi dengan kartu Four of Wands gitu ya. Four of Wands itu kalau misalnya aku ngelihat itu ibarat tenda. Tenda itu kan dia kakinya 4 gitu kan. Kaki 4. Kita tidak bisa berdiri seimbang kalau dia cuman kakinya 3 gitu. Kita tidak bisa berdiri seimbang kalau dia kaki tendanya cuman 2. Kita tidak bisa berdiri seimbang kalau kaki tendanya cuman 1 gitu ya. Nggak bisa mewadahkan gitu ya, mau ngewadahin gitu ya, kalau misalnya tendanya nggak seimbang. Nah, Four of Wands ini apa? Seimbang gitu. Kamu juga nanti akan dipertemukan rekan kerja yang seimbang juga gitu ya, dari sisi emosional gitu, seimbang, nggak yang timpang, nggak yang keras, yang satu keras, yang satu melempem, nggak yang kayak gitu. Dari sisi percintaan juga, kalau yang single nih akan ketemu pasangan yang seimbang gitu ya. Kalau kalian di awal udah ngeliat nih tipikal calon pasangan kalian udah yang nggak ini gitu ya. Ya itu perlu ditinjau ulang kembali gitu ya. Aku melihat banyak kestabilan yang akan terjadi. Stabil gitu ya. Terutama kayak aku ngelihat beberapa saat ini banyak yang root chakranya nggak seimbang. Root chakra itu kan center of kestabilan keuangan, kestabilan kehidupan gitu. Dan kayak Tuhan tuh minta sebelum ini nanti kamu pegang semua, kamu harus stabil dulu hidupnya gitu ya. Dan di sini ada kartu Four of Wands. Aku ingatkan kembali yang tidak percaya dengan pernikahan. Menikah nggak nih gitu ya? Ada pernikahan. Tapi kamu diminta heal dulu, sembuh dulu gitu ya. Ini buat yang sudah menikah gitu. Ke depannya ketika kalian belajar satu sama lain untuk menyeimbangkan sisi energi kalian. Ini akan ada Four of Wands gitu ya. Pernikahan yang abadi. Tapi kalau misalnya yang satu timpang, yang satu enggak, ya itu balik lagi biasanya dengan keputusan diri sendiri atau yang sudah ditakdirkan sama semesta gitu ya. Karena kalau secara spiritual itu ada lagi blueprint.
Terkadang kita harus menikah sama karmik dulu gitu contohnya, baru nanti ketemu sama jodoh yang sebenarnya. Bukan karena kamu dihukum, tapi ada siklus karma yang harus diakhiri dulu. Tapi harus melewati orang ini gitu ya. Ini tadi kartu yang loncat, ada Nine of Pentacle. Kamu akan ada kestabilan keuangan, kestabilan secara finansial gitu ya. Kestabilan apapun yang stabil gitu ya. Yang kamu pengen tuh stabil semua. Atau enggak, yang tadinya keuanganmu tuh nggak bagus gitu ya. Bahkan utang numpuk di mana-mana buat ngidupin keluarga aja tuh nggak ada. Ini nampaknya akan stabil. Cuman yaitu improvement tadi gitu ya. Step by step kamu harus jalanin gitu. Oke, dari kartu oracle-nya Golden Opportunity. Important doors are opening for you right now. Walk through them. Ya, akan ada opportunity baru. Peluangnya peluang emas. Kalian tahu emas kan berkilau. Jadi ya mau dilempar ke lumpur tetap aja dia jadi emas gitu. Tapi yang Tuhan sediakan ini benar-benar eh kayak aku ngerasa kamu akan di-align ke sesuatu hal yang eh, ketemu orang-orang yang emang benar-benar membutuhkan keaslian kamu, membutuhkan keautentikan kamu, membutuhkan warna kamu, cahaya kamu, kayak gitu ya. Dan aku ngerasa mungkin golden opportunity ini nanti ke depannya kayak ngebimbing kamu ketemu sama orang-orang yang butuh cahaya kamu, gitu ya. Cuman ya kamu emang harus ngejalanin proses yang tadi aku jelaskan di awal, gitu. Dan ini pun golden opportunity ini bisa ketemu pekerjaan, rekan, sekerja, teman-teman, pasangan yang benar-benar emang jiwanya tuh sudah selaras dengan kamu, kayak gitu ya. Yang dimana pada akhirnya kayak kamu ngejalanin ini tuh ya udah lega aja gitu kan, karena di awal tuh ketemu yang banyak sekali chaos-chaos dalam hidup, pada akhirnya kayak kamu udah berani melewati situasi ini, ya udah Tuhan kasih opportunity yang baik gitu ya. Ini juga ada kartu fairness. Maaf ya kalau kameranya nggak kelihatan. Fairness, this situation will be handled in a fair and just manner. Yang aku ingatkan kembali, kalau sama Tuhan tuh nggak ada yang nggak adil, semuanya adil. Proses hidupmu juga adil, gitu ya. Dan nggak usah takut gitu, dan nggak usah juga nyumpahin orang yang dulu nyakitin kamu, gitu ya. Ketika kamu diomongin kanan kiri, jalan hidupmu yang tidak sesuai gitu ya, atau jalan hidupmu yang begitu-begitu aja, nggak ada keberuntungan, ya udah tetap kamu jalan terus aja, nggak usah terpaku sama apa kata orang gitu ya, karena ya itu nanti kita susah untuk berkembang ke depannya gitu. Dan sama Tuhan tuh fair, adil gitu ya. Biar kamu jalan terus, Tuhan yang bertindak kayak gitu ya. Oke, bottom of the deck ada quiet time. Ya tadi juga ada kartu rest yang aku jelaskan. Inilah waktunya sebenarnya kamu untuk jeda gitu ya. Mungkin ada beberapa teman juga yang aktivitasnya meditasi. Silakan dilakukan. Meditasi, kontemplasi gitu ya. Terus kamu juga diminta istirahat karena kamu banyak sekali mengalami kelelahan dalam kehidupanmu gitu. Dan istirahat ini tolong dipahami, disadari, bukan berarti kamu lemah gitu ya. Ini adalah tanda bahwa aku juga sebenarnya manusia yang butuh menyayangi diriku gitu. Jadi Tuhan kasih waktu kamu untuk istirahat. Makanya nanti banyak ya yang masuk rumah sakit. Mohon maaf bukannya nyumpahin.
banyak yang masuk rumah sakit, banyak yang resign dari tempat kerjanya gitu ya. Bahkan kamu cari pekerjaan nggak dapet-dapet, itu Tuhan tuh sayang kamu lagi dikasih istirahat dulu gitu ya, untuk menenangkan pikiranmu gitu. Dan itu adalah perjalanan yang sangat 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 kayak Tuhan tuh menghargai kamu di kehidupan saat ini, karena aku udah ngalamin gitu ya. Aku perempuan tapi jiwaku maskulin, karena ya takut nggak punya duit gitu ya. Takut nanti gimana bayar ini kalau nggak kerja nih segala macam. Ya dijebret lah sama Tuhan ya, langsung nggak kerja. Tiba-tiba ya emang udah kontraknya selesai, terus nyari kerja nggak dapet, dikasih jalan lain gitu, aku jalanin bisnis yang lain gitu. Jadi aku kasih inspiratif ke teman-teman, sama Tuhan tuh kita adalah ciptaan yang nggak akan ditinggalkan gitu ya. Jadi let the surrender to divine gitu ya. Maka kamu akan dijaga, disupport kehidupanmu. Oke, itu aja pesan dari aku. Sudah 35 menit, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bisa di-share untuk teman-teman yang membutuhkan juga. See you next reading. Bye-bye.